أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله. الحمد لله رب العالمين، وبه نستعين على أمور الدنيا والدين، والصلاة والسلام على سيدنا المرسلين محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الحمد لله عدد ما خلق الله في السماء، والحمد لله عدد ما خلق الله في الأرض، والحمد لله عدد ما بين ذلك، والحمد لله عدد ما هو خالق. اللهم صل وسلم وبارك على رسولك وحبيبك المصطفى سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وعلى آله وصحبه أجمعين، صلاة وسلاما دائمين متلازمين إلى يوم الدين. Amma ba'd. Kita bersyukur Alhamdulillah masih diberikan kesempatan hidup. Dan kesempatan hidup itu kita masih bisa berzikir, beribadah kepada Allah Subhanallah. Karena hanya dengan rahmat dan karunia Allah semata kita bisa beribadah. Jangan kita merasa soleh karena kebaikan kita. Jangan kita merasa soleh karena kita merasa suci, merasa baik. Katakan semua dengan rahmat dan karunia Allah. La haula wa la quwata illa billah. Salam dan selawat selalu kita junjungkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ketika kita mengucapkan salam salawat, subhanallah, ingat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Manusia yang terpilih al-Mustafa, sebaik-baik manusia, khairul anam. Manusia yang sangat dicintai oleh Allah, Habibullah. Manusia yang diutus oleh Rasulullah. Subhanallah. Yaitu ma'asum, terjaga dari perbuatan kemaksiatan. Itu pun, Masya Allah, memberikan suri tauladan kepada kita. Nabi Muhammad SAW mengingatkan kita, kita beribadah. Bagaimana Anda bisa beribadah? Lihat. Washkuru lillahi in kuntum iyahu ta'budun. Bersyukurlah kepada Allah kalau kalian benar-benar beribadah kepada Allah. Maka sangat terkenal kata-kata Rasulullah SAW, dialog antara Rasulullah SAW dengan Aisyah, yaitu ketika Rasulullah SAW diingatkan oleh saking sayangnya Aisyah, yaitu istri beliau, kakinya bengkak-bengkak karena ibadahnya Masya Allah. Kemudian Rasulullah SAW mengingatkan, bukankah engkau sudah dijamin surga? Maksudnya adalah dihapuskan dosa-dosa yang terdahulu dan dosa-dosa yang akan datang. Subhanallah. Artinya sudah dijamin surga udah ya. Dosa-dosa yang terdahulu dan masa akan datang sudah dihapuskan. Artinya dia dijamin surga. Kata-kata yang sangat terkenal, afala akuna abdan syakura. Bukankah aku harusnya menjadi hamba Allah yang bersyukur, Subhan. Justru dengan cara bersyukur ini mah hanya karena bengkak kecil. Harusnya lebih dari ini. Oh, Subhan. Dan inilah yang kita asah beberapa ini udah hampir sebulan lebih mungkin ya. Bahwa kita membahas bagaimana redaksi Al-Quran, syukur adalah gambaran orang yang betul-betul beribadah kepada Allah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Sekali-kali aku tidak pernah menciptakan jin dan manusia kecuali untuk ibadah. Ada kata-kata tidak, ada kata-kata kecuali, berarti sifatnya bukan kognitif saja, tapi kognitif dan afektif. Afektif apa? Kecenderungan manusia lupa tujuan hidup untuk beribadah kepada Allah. Kecenderungan manusia justru membesarkan selain Allah. Jadi bukan hanya untuk ibadah, tetapi ini menunjukkan kecenderungan negatif di dalam diri manusia. Subhanallah, la ilaha illallah. Tidak ada Tuhan yang patut dibesarkan selain Allah. Tidak ada Tuhan yang patut diagungkan selain Allah. Ini menunjukkan tidak kecuali. Ini menunjukkan rasa
Yang ditempa adalah rasa. Yang dididik adalah rasa. Yang dibentuk adalah rasa. Karena rasa bahwa yang kita besarkan hanya Allah, itu yang sering terjadi dilupakan oleh manusia. Justru manusia banyak membesarkan selain Allah. Subhanallah, membanggakan inilah saya, lihatlah titel saya, lihatlah harta saya, lihatlah saya cantik, saya ganteng, saya gagah. Dia lupa segala puji milik Allah Azza wa Jalla. Maka memang esensi dan tujuan hidup adalah membesarkan, mengagungkan Allah. Tapi bagaimana menggambarkan kita ini membesarkan dan mengagungkan Allah? Washkuru lillahi, betul-betul Anda bersyukur pada Allah. In kuntum iyyahu ta'budun. Kalau kalian benar-benar beribadah, maka rasa syukur. Rasa syukur inilah gambaran orang yang betul-betul beribadah. Rasa, bukan tahu. Maka kemarin kita sudah membahas alladzi ahsana kulla syai'in khalaqah wa bada khalqal insani min tin. Subhan. Summa ja'ala naslahu min sulalatin min ma'in mahin. ثم سواه ونفخ فيه من روحه وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة قليلا ما تشكرون. Allah yang menciptakan kita asal usulnya, ciptaan Allah itu semua ciptaan Allah indah, dahsyat keindahannya. Dan ciptakan manusia awalnya dari tanah, kemudian turun-temurunnya dari saripati air mani yang hina. Kemudian ditiupkan ruh, setelah disempurnakan di dalam rahim ditiupkan ruh dan diberikan indra-indra. Subhanallah. Dibukalah pendengaran kita sehingga kita bisa mendengar. Dibukalah mata kita sehingga kita bisa melihat. Subhanallah. Berarti ketika kita merasakan ini semua, justru kebanyakan kita lupa bahwa penglihatan kita bisa melihat, kita bisa membaca, kita bisa melihat apapun, kita bisa melihat warna-warni, Masya Allah. Adanya bunga, matahari, semua kita bisa melihat. Ya Allah, Engkaulah yang membuka indera ini. Bersyukur. Tapi lihat redaksi Al-Quran, sedikit sekali kalian yang bersyukur. Bapak Ibu yang cinta Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini materi yang kemarin. Kita mencoba untuk, rasa syukur kita kepada Allah Azza wa Jal. Syukur itu menunjukkan, ya Allah, ini semua milik Engkau, milik Engkau, milik Engkau, milik Engkau. Karena ini semua milik Engkau, tidak terkecuali wa ma bikum min ni'matin famin Allah. Tidak ada setitik pun nikmat yang kita rasakan kecuali semuanya dari Allah. Apalagi nikmat-nikmat yang besar. Kita bisa mendengar, kita bisa melihat. Subhanallah. Ini yang kadangkala kita lupa. Maka bagaimana kita mau beribadah? Esensinya syukur. Ketika ini semua milik Allah, milik Allah, milik Allah, kita merasakan ya Allah, la haula wa la quwwata illa billah, tumbuhlah rasa taat kepada Allah. Tunduk dan pasrah karena ini semua milik Allah. Kalau memang ini semua milik Allah, mana yang kita miliki? Tidak ada yang kita miliki. Maka semua yang dimiliki oleh Allah, dialah yang berhak untuk mengatur. Subhan. Ketundukan kita ini diekspresikan dengan sholat. Maka aqrabu ma yakunul abdu min rabbih wa huwa sajid faksirud du'a. Ini sangat terkenal, ini pernah sudah saya bahas hadis riwayat Muslim. Hamba Allah dengan Allah paling dekat ketika dia dalam keadaan sujud, tunduk pasrah pada Allah. Masalah yang besar dan masalah yang menimpa umat Islam ketika mereka sujud tidak merasakan titik nol. Maka itu ibadah itu gambarnya adalah syukur. Maka ketika kita fakir doa, minta doa. Karena kita paling dekat dengan Allah itu ketika kita sujud. Sujud itu titik ketidakberdayaan. Subhanallah. Ini banyak kita kadang kalau ruku dan sujud tidak ada rasa. Sujud cepat. Cek, 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 cek.
Allah. Hadis ini Thauban adalah pembantunya yang membantu Rasulullah SAW mengatakan memberikan wasiat dari Rasulullah SAW. Alaika bikathratus sujud. Hendaknya kamu memperbanyak sujud. Fa innaka la tasjudu lillahi sajadah illa rafa'akallahu biha darajah wa hatta anka biha khati'ah. Hendak kamu perbanyak sujud. Apabila Anda sujud kepada Allah, betul-betul sujud karena Allah, maka Anda akan dinaikkan derajatnya, dihapuskan dosanya. Bayangkan, semakin kita merendah, semakin ditinggikan oleh Allah. Justru sebaliknya di muka bumi ini, orang menunjukkan inilah saya, inilah saya, inilah saya. Allah inilah saya, ini saya membesarkan selain Allah. Apa yang terjadi? Subhanallah. Yang terjadi adalah orang itu menajiskan dirinya sendiri. Karena ya alladzina amanu innamal musyrikuna najas. Hai orang-orang beriman, sungguhnya orang musyrik adalah najis. Maka ketika menunjukkan who am I, dia menajiskan dirinya. Ini surah At-Taubat ayat 28. Maka dia membanggakan dirinya padahal semua milik Allah. Nggak ada yang kita miliki. Subhan. Maka ketidakberdayaan kita, titik nol kita, titik la haula wala quwata illa billah, nampak dalam sujud. Subhan. Ada pembantu juga Rasulullah SAW namanya Rabi'ah bin Ka'ab al-Aslami. Rabi'ah bin Ka'ab al-Aslami ini, Masya Allah, betul-betul menservis Rasulullah SAW. Kalau mau wudhu, disiapkan air wudhunya, kebutuhan apa, disiapkan. Tergugahlah hati Rasulullah SAW. Ini orang baik sekali. Kalau kita kalau kita dengan staf kita ataupun bantu kita, kamu baik banget. Minta apa coba? Saking sayangnya. Sama lah kita kepada anak kita, kita sayang banget. Nak kamu minta apa coba? Soalnya dia sudah hafal sekian juz, sudah apa raportnya baik, nilainya bagus, untuk membahagiakan kita gitu. Pasti kita ngomong, kamu maunya apa nak? Kira-kira gitu lah. Subhanallah, saking senang. Sama, Rasulullah mengatakan salni. Uh, jadi uh, Rasulullah SAW mengatakan, minta aku. Kemudian Rabi'ah mengatakan, as'aluk murafaqatuk fil jannah. Masya Allah, ini permintaan yang cerdas kalau menurut saya. Jadi kalau di surga itu kan ada tingkatan-tingkatan. Yang tingkatan tertinggi, Rafiqul A'la. Rafiqul A'la itu adalah level tertinggi di surga, yaitu khusus untuk Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Apa kata-kata Rabi'ah? Kan tadi mintalah kepada aku, minta. Kemudian Rabi'ah mengatakan, saya minta marfaqataka fil jannah. Subhanallah. Rasa cintanya itu bukan hanya di dunia. Aku ingin bersama engkau di surga. Subhanallah. Jadi kalau kita cinta seseorang, betul-betul cinta, Anda mengharapkan kebersamaan bukan hanya di dunia, tapi di akhirat. Loh, kalau di dunia udah mau putus, gimana mau di akhir? Di akhirat, subhanallah. Al-akhirlah yawma idin ba'dhum li ba'dhin adu. Yang dulunya di dunia saling mencintai, di akhirat nanti saling bermusuhan. Itu ayat Quran Karim ini pernah saya bahas. Subhanallah. Apa kata Rasul pas mendengar, oh, minta sama-sama di surga bersama Rasul. Apa kata-kata Rasul? Yang lain. Subhanallah. Bahasa kita, yang lainnya aja lah. Ghair dhalik. Ada nggak yang lain? Paling tidak masuk surga gitu. Enggak, dia mintanya harus masuk surga bersama Rasul sebagaimana sekarang ini. Robiah bin Ka'ab al-Aslami mengatakan, enggak, itu aja. Huwa dhalik. Enggak mau yang lain. Subhanallah. Mungkin kalau kita dialogin, Masya Allah, saking cintanya. Apa kata-kata Rasulullah? Fa'inni ala nafsika bikathratis sujud. Karena ini kan yang menentukan adalah Allah.
Bukan hak prerogatifnya Rasulullah SAW. Maka redaksinya, bantulah aku, ini ala nafsika, untuk mewujudkan keinginan Anda. Bantu aku untuk mewujudkan keinginan Anda. Apa? Perbanyak sujud. Jadi ini karena bukan milik saya, hak prerogatif milik, bantu soal perbanyak sujud. Ini hadis surat Muslim 489. Hadis sahih. Nah, sekarang kita lihat. Tafsirkan kalimat perbanyak sujud apa ini? Ulama-ulama mengatakan banyak-banyak sholat. Perbanyak sholat karena di dalam sholat ada ruku dan sujud. Subhanallah. Tadi dari Thauban sudah kita dengar, ini dari Rabi'ah bin Ka'ab al-Aslami kita dengar. Hadis-hadis sahih semua. Masalahnya adalah ketika kita sholat atau sujud, rasa syukurnya ada atau tidak. Bagaimana kita memperbanyak sujud, tapi banyak sekali sujud yang cepat-cepat. Sholat cepat-cepat. Tidak ada tumak nina. Oke, sekarang kita hitung. Berapa sekali Anda sholat? Oke, yang wajib. Yang wajib cuma 17 rakaat. Berarti dikali dua. Karena satu rakaat dua kali sujud 34. Ya, kalau yang wajib saja tidak nampak. Karena redaksi hadis, orang yang betul-betul mendapatkan cinta Allah, wala yazalu abdi yataqarraba ilayya bin nawafil hatta uhibbahu. Dan hambaku terus mendekatkan dirinya kepada aku dengan ibadah-ibadah sunnah sehingga aku mencintainya. Maka ibadah sunnah adalah proses penyeleksian siapa yang betul-betul mencintai Allah dan dicintai Allah. Radiyatam maradiyah. Maka lihat ibadah kita. Jangan sampai hanya sholat fardu saja. Kalau kita betul-betul, ya Allah, sholat-sholat yang sunnah ini harus kita kerjakan. Jangan hanya sholat fardu, sholat fardu. Tidak cukup qobliyah, ba'diyah. Bapak Ibu yang cinta Allah Subhanahu wa taala. Jangan lepas 12 rakaat. Hadis Rasulullah SAW, siapa megang 12 rakaat ini maksudnya adalah salat rawatib sunnah muakkadah yang 12 rakaat. Oke, salat rawatib ada 5. Yang berdekatan, yang menempel dengan salat fardu, maaf, salat fardu 5. Dari subuh, zuhur, asar, maghrib, dan isya. Salat yang wajib. Yang berdekatan dengan salat-salat ini, yang nempel dengan salat-salat ini namanya rawatib tertib. Dibagi dua, ada qobliyah, ada ba'diyah. Secara hukum ada dua, dekat dengan wajib, hampir diwajibkan, atau ghairu muakkad, tidak dekat dengan wajib. Kalau kita betul-betul berzikir, ya Allah ini milik Engkau, rasakan zikir itu dalam sujud. Maka ketika kita sujud, subhanallah, kita merasakan kedekatan dengan Allah. Permasalahannya bukan di situ. Masalahnya kita punya ilmu. Bagaimana saya mendapatkan cintanya Allah kalau tidak dengan sujud, yaitu banyak memperbanyak sholat. Soal sunnah rawatib, Anda pegang yang 12 rakaat. 12 rakaat itu 6 qobliyah, 6 ba'diyah. 2 sebelum subuh, 4 sebelum zuhur. Itu semuanya qobliyah. Semuanya qobliyah. Yang kedua ba'diyah, 2 setelah zuhur, 2 setelah maghrib, 2 setelah isya. Ini jangan sampai lepas. Akan dijamin mendapatkan rumah di surga. Subhanallah. Rumah di surga itu kalau dari jalan dari ujung ke ujung itu 70 tahun. Jadi 17 rakaat tambah 12 rakaat. Tidak cukup. Kita dekatkan lagi, dekatkan lagi, dekatkan lagi. Mendekatkan itu harus dengan rasa. Maka selalu saya ingatkan berzikir itu dengan rasa. Ini materi-materi sebelumnya. Maka ada rasa cinta. Cinta itu maunya dekat. Maka ketika sholat dia tu mak nina, penuh dengan ketenangan.
Berzikir pun dengan tumaninah. Dekatkan lagi, dekatkan lagi. Maka sholatnya pun pelan-pelan. Dan dia ingin banyak sholatnya. Sebagaimana hadis-hadis tadi. Perbanyak sujud. Oke, tahajudnya. Ya, paling tidak 11 rakaat 8 plus 3 dengan witir. Kalau Anda takut tidak sholat malam ya setelah Isya ba'diyah langsung witir. Subhanallah, tidak ada masalah. Duhanya tidak cukup 2 rakaat, tidak cukup 4 rakaat, tambahin lagi 6 atau 8. Subhanallah. Dan salat-salat yang lain, tahiyatul masjid, syukur wudhu, salat taubat, salat hajat, perbanyak. Subhanallah. Upayakan. Nah ini tergantung rasa cinta. Kecintaan kita tergantung. Kalau kita cintanya setengah-setengah ya paling yang wajib saja. Tapi kalau cintanya dahsyat, tidak cukup. Yang 12 rakaat pun dipegang. Maka ketika Rasulullah mengatakan barang siapa yang memegang 12 rakaat yaitu qobliyah ba'diyah yang tadi, 6 sebelum qobliyah, 6 setelah, maka dijamin didapatkan rumah di surga. Para sahabat tidak lepas 12 rakaat sampai wafat. Oke, saya tidak bahas itu namanya pendekatan fikih seremonial formalistik. Yang saya bahas di sini adalah kok bisa Anda mengatakan saya cinta Allah tetapi tidak salat sunnah. Cinta itu ketahuan apakah murni atau tidak dari perilaku, bukan dari kata-kata. Saya cinta Allah, saya cinta Allah, Bapak cinta Allah, saya cinta Allah, semua cinta, cinta, cinta Allah. Tapi bagaimana menumbuhkan rasa cinta syukur ketika kita bisa mendengar, bisa melihat, bisa berbicara, kita bisa punya rasa. Ya Allah, rasa syukur inilah yang menjadikan apa aplikasi daripada ibadah. Maka di antara doa sujud bukan hanya subhanallah a'la yang biasa kita pegang, yang biasa kita ucapkan, tapi Allahumma laka sajadtu. Ya Allah, kepada Engkau aku sujud. Wabika amantu. Kepada Engkau aku beriman. Walaka aslamtu. Kepada Engkau aku pasrah tunduk. Sajada wajihi. Wajahku sujud. Kepada siapa? Lilladzi khalaqahu. Yang menciptakan ini semua nih wasawwarahu yang menggambar kita ini menjadikan rupa kita jadi baik ahsan takwim wasyaqqa sam'ahu wa basarahu yang membuka indera kita pendengaran kita yang membuka kita bisa melihat tabarakallahu ahsanul khaliqin maha dahsyat maha suci engkau maha penuh dengan keberkahan ya Allah maha suci engkau yang sebaik-baik yang mencipta subhanallah. Bapak Ibu yang cinta Allah Subhanahu wa taala. Sebagai penutup, saya akan lempar pertanyaan-pertanyaan yang disebut dengan essential questions. Kok bisa kita sholat lupa Allah? Sementara ketika kita sholat, kita bisa membuka mata kita dan bisa melihat. Bagaimana Anda bisa melihat tanpa dari Allah? Bagaimana orang itu sholat lupa Allah, sementara telinganya dia aktif bisa mendengar. Imam membaca, kita dengar. Subhanallah. Bagaimana dia bisa lupa Allah? Kok bisa lupa Allah? Tangannya bergerak. Siapa yang menggerakkan ini? Kulitnya bergerak, menutupi semua. Tubuh kita ditutup dengan kulit. Kok bisa lupa Allah? Kelopak mata kita digerakkan oleh Allah. Kok bisa lupa Allah? Bagaimana bisa kita lupa Allah dalam sholat dan memikirkan selain Allah? Sementara kita bernafas yang menggerakkan adalah Allah. Bagaimana bisa kita sholat melupakan Allah? Kita punya rasa, ada rasa cinta, rindu. Itu siapa menumbuhkan rasa itu kalau bukan Allah? Kok bisa lupa Allah sementara kita berdiri tegak, kaki kita tegak, menopang satu tubuh kita, menopang kepala kita semua. Ya Allah kita bisa berdiri tegak karena Engkau ya Allah. Kok bisa manusia melupakan Allah di dalam sholatnya? Sebab lihat organ tubuhnya begitu aktif. 24 jam jantung kita tidak pernah berhenti.
Paru-paru kita tidak pernah berhenti. Kok bisa lupa Allah? Bagaimana Anda mengatakan saya cinta Allah sementara Anda tidak menghitung nikmat Allah? Padahal nikmat Allah la tuhsuha, tidak akan Anda bisa hitung. Ini yang kekurangan kita. Kita bisa bertutur kata dengan bahasa. Yang satu lagi dengan bahasa Jepang, bahasa Cina, bahasa Inggris, bahasa Arab. Kita tidak mengerti. Itulah ikhtilaf al-sinah. Berbeda bahasa adalah tanda kebesaran Allah. Kok bisa Anda melupakan Allah? Anda baru tidur, bangun tidur itu adalah nikmat dari Allah. Bagaimana kita bisa melupakan Allah Azza wa Jalla? Setiap hari kita makan dan minum itu semua dari Allah. Mudah-mudahan ceramah yang singkat ini bermanfaat buat kita semua. Jangan sampai ada alasan, oh Pak Ustadz, saya bingung. Bagaimana kalau sholat itu bisa ingat Allah terus? Kok, kok, kok orang bisa khusyuk ya? Tidak dibalik pertanyaan itu. Pertanyaan itu harus dibalik. Kok bisa orang sholat lupa Allah? Kok bisa? Kok bisa orang sholat tidak tidak merasakan dahsyatnya nikmat yang Allah berikan kepada kita? Bukankah Anda ketika sholat itu bernafas? Bukankah kita ketika sholat itu kita mendengar? Bukankah kita sholat kita bisa menggerakkan organ tubuh kita semua? Subhanallah. Saya dikasih sakit sedikit saja ini. Tidak bisa jalan. Wah, rasanya wah, sakitnya luar biasa. Ya Allah, Alhamdulillah kaki yang satu lagi masih bisa berjalan. Ini efek syaraf ya. Ketika jatuh di gunung di Sukuwana. Allah Akbar. Betapa nikmatnya betapa cintanya Allah kepada kita dengan nikmat yang Allah berikan. Kok bisa lupa? Maka belajarlah kita bersyukur kepada Allah sehingga tidak lagi bertanya bagaimana sholat supaya ingat Allah terus supaya tidak lalai. Itu dibalik. Jangan bertanya kok bisa orang sholat khusyuk. Itu harus kita buang. Kok bisa orang sholat lupa Allah. Subhanaka wa bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Insyaallah besok kita akan